Ya Tuhanku, jikalau aku atau jikalau Engkau melihatku semakin menjauh darimu, faruddani ilaika raddan jamila, maka kembalikan aku padamu dengan cara yang baik. Kalangan ahlullah ni lek donga ni, ya Allah, umpama panjenengan mirsani kula niki tambah tebi tang panjenengan, maka jenengan balekaken kula dumateng panjenengan tapi dengan cara yang baik. Niki cara untuk berusaha meluangkan waktu malam dan siang kita berhening-henung dengan Allah atau berasik mansub bersama Allah melalui munajat, melalui tetunggu. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin was suhada'i was salihin wa ali kulli wa ashabi kulli, summa ila hadrati Abina Adam wa Ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah, summa ila hadrati sadatina wa mawalina wa a'immatina wa ila hadrati Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhahu, summa ila hadrati Sayyidina summa ila hadra wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, summa ila hadrati sultani awliya wa isra a'zam al qutubil alamin sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, summa ila hadrati ahli silsilah mustaqim sallallahu Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati Imam al-Azhar, summa ila hadrati Syekh Syarif, summa ila hadrati Syekh Fakih wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ala idina inhum, summa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyaihina wa masyaikhum wa amwatikum wa liman asana ilayna wa liman lahul haqqu alayna wa liman awsana wa tasana wa qalladana indaka bi du'a'il khair, summa ila hadrati jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sayyidillahi lahumul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Alhamdulillah, puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala atas taufik lan hidayahnya sehingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten majelis
insyaallah diberi majelis yang penuh rahmat dan barokah. Salawat ma'asalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Melanjutkan halaman 43 ya. Kitab Hawaribul Ma'arif tentang konco sing boten mati pisah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taqdir ala dzalika fi jami'il awqatika fa iyyaka an takhliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi limaulaka wa taladdudi ma'ahu bimunajatika lahu kama qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini halaman 43 ya. Halaman 43 benar. 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam takdir mongko lamun ora kuwasa sapa sira ala zalika ing atasi mengkono-mengkono ngonco fi jami'i awqatika ing dalem sekabehane waktu sira fa iyyaka mongko wedya sapa sira fa iyyaka mongko wedya sapa sira antakhliya ing yen to sepi sira lailaka ing waktu bengi sira wa naharaka lan waktu awan sira an waqtin adoh saking waktu takhlu kang sepi sira ya. Fihi ing dalem waktu limaulaka maring bendoro sira ya. Wa taladdudi lan seneng-seneng ma'ahu sartane Allah bimunajatika kelawan munajat sira maring Allah ya. Bimunajatika kelawan munajat sira lahu maring Allah kama qala ta'ala kaya barang kang dawuh sapa Allah taala Quran niki wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid utawi ingsun iku luwe parek min hablil warid luwe parek maring manungsa iku min hablil warid ketimbang saking otot kudu. Jadi sekiranya diri kita tidak mampu menjalankan atau menjalin keakraban dengan Allah sepanjang waktu kita, maka hendaklah kita meluangkan waktu malamnya dan siangnya untuk berhening-henung dengan Allah. Umpama tidak bisa menjalin keakraban dengan Allah sepanjang waktu, maka hendaklah usahakan untuk meluangkan waktu malammu dan siangmu untuk berhening-henung dengan Allah, artinya berkhususan atau bermesraan dengan Allah ya. Serta berasik mansuk bersama Allah melalui munajat kepada Allah ya. Munajat tetunggu nang Allah nih sepanjang waktu kita, sebagaimana Allah berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
dan kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Otot hulu ini lebih cedek Allah, lebih dekat Allah daripada otot leher kita. Jadi kembali, seandainya kita tidak punya kemampuan menjalin keakraban dengan Allah sepanjang waktu, maka usahakan kita meluangkan waktu malam dan siang kita untuk selalu berasik dengan Allah. Dengan cara apa? Melalui munajat, tetunggu, melalui tunggu. Makanya para arifin tunggu ini, Rabbi in ra'aitani abtaidu angka faruddani ilaika raddan jamila. Rabbi in ra'aitani abtaidu angka, ya Tuhanku, jikalau aku atau jikalau engkau melihatku semakin menjauh darimu, faruddani ilaika raddan jamila, maka kembalikan aku padamu dengan cara yang baik. Di kalangan ahlullah ini lek donga ni, ya Allah, umpama panjenengan mirsani kula niki tambah tebi dan panjenengan, maka jenengan balekaken kula dumateng panjenengan tapi dengan cara yang baik dan jamilah, dengan cara yang baik. Nah, niki cara untuk berusaha meluangkan waktu malam dan siang kita berhening-henung dengan Allah atau berasik mansub bersama Allah melalui munajat, melalui tetunggu. Nah, tunggu ini lek kemincet denang Allah boten liya, boten tunggu-tunggu sing urusan duniawi ngoten. Niku wow. Tunggu niki simpel tapi pokok nih. Rabbi in ra'aitani abtaidu angka faruddani ilaika raddan jamila. Ya Allah, umpami panjenengan mirsani kula tambah tepi dumateng panjenengan, maka mugi-mugi panjenengan balekaken awak kula dumateng panjenengan tapi dengan cara yang baik. Niki tungone para arifin. Karena sandarannya pada Allah ya. Itu sandaran pada yang lain termasuk amal nih boten. Ya. Maka wonten dawuh dengone hikam niku wonten dawuh ngeten. Min alamatil i'timadi alal amali. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya, nuqsanur roja'i inda wujudil jalal, itu adalah kurangnya ar-roja. Roja itu adalah rasa harap kepada rahmatnya Allah, wujudil jalali, di sisi alam yang fana ini. Jadi tondo-tondone wong senantiasa bersandar kepada amal niku sejatine kurang rojak, kurang berharap kepada rahmatnya Allah. Sampai dinukil wujudil jalali, di sisi alam yang fana. Nah, kalimat wujudil jalali itu adalah segala yang wujud selain Allah itu akan hancur. Alam semesta itu fana ya. Tidak ada yang abadi kecuali Allah ya. Sehingga wujudil jalal itu menunjukkan seseorang itu yang hidup di dunia dan masih terikat dengan alam itu, berarti mereka masih terkungkung dengan hawa nafsu dan alam syahwat ya. Niku sedaya sing diarani wujud al-jalal, wujud yang akan musnah.
Nah, sedangkan mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun kita hidup di dunia dan kemungkinan kita juga ada ikatan tentang wujud yang fana, artinya ada ikatan dunya, namun harapannya semata-mata hanya kepada Allah. Ini makom roja. Syarah hikam itu ar-roja itu istilah khusus di dalam terminologinya agama. Sing punya makna ar-roja itu maknanya adalah pengharapan kepada Allah. Ini bab al-hikam. Ya. Nah, ini, jadi roja itu menurut syarah hikam itu bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah atau melakukan dosa, tapi ar-roja itu lebih mensifatkan orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah. Untuk apa? Untuk takarrub ya. Jadi ar-roja itu mengharap parek nang Gusti Allah ya. Untuk kedekatan dengan Allah, untuk bertakarrub ya. Pendekatan diri kepada Allah sesuai ayat niku wau sing sedawaken, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena Allah itu lebih dekat ya. Nah, tapi ingat, kedekatan Allah itu bukan seperti benda satu dengan benda yang lain ya. Oh ya, benda satu dengan benda yang lain itu cara takrifnya atau definisinya itu yaitu karena jejer atau sabab dempet nemplek koyok otot gulu nih. Nah, sedangkan kedekatan Allah itu tidak seperti itu. Kita itu merasa diliputi dengan Allah ya. Ini namanya roja ya. Jika kita berharap akan rahmatnya Allah, maka kita tidak akan menggantungkan harapan amal. Apakah tidak menggantungkan harapan amal mereka tidak beramal? Tidak. Tetap mereka beramal, tapi tidak menggantungkan amal, baik itu amal besar maupun amal yang kecil. Tidak digantung no. Dan ini boten bertentangan, boten, karena dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas dawuh la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah, tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga. Jadi gak ono amalan sing iso mlebokno swarga. Wala yujiruhu minan nar, dan termasuk tidak ada yang bisa menyelamatkan dari neraka. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, hadis riwayat Muslim. Wala ana, tidak juga denganku, kata Nabi itu, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Tapi buatan kena nyepilihno Kanjeng Nabi, walaupun tidak juga denganku, tapi Allah menjamin rahmatnya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Wa bi rahmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmati Kanjeng, rahmati Allah niku nggih Kanjeng Nabi. Hadis yang lain menerangkan tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Nah, beliau bersabda, ya, sekalipun aku, wala ana. Ya. Hanya saja Allah yang telah memberikan rahmat kepadaku loh. Termasuk awal-awal dirasi Kanjeng Nabi. Tapi Gusti Allah maringi rahmat dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki mungkin hakikat wae. Jadi kita masuk swarga itu tidak didasarkan pada amal,
mlebu swarga itu karena fadl lan rahmatnya Allah. Orang masuk surga itu karena karunia dan rahmatnya Allah. Ya. Akan tetapi perlu dipertegas di sini, ya. Bukan berarti kita beranggapan bahwa amal yang baik itu sama sekali tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Walaupun amal itu bukan jaminan untuk kita masuk surga, tapi kita itu didasarkan pada fadl atau karunia dan rahmatnya Allah. Tapi kula pertegas, mungkin khawatir salah tafsir. Lho lek ngono gak usah amal, jangan. Amal itu bukan kemudian tidak memiliki nilai apapun di hadapan Allah. Bahkan masih kita mempertanyakan, lek ngono gaya apa beramal ibadah. Wong mlebu swarga itu ya karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah. Lek ngono engko nyerempet elek. Oleh masih-masih itu gak jaminan mlebu neraka. Lah lek Gusti Allah ngekei rahmat, ngekei kasih sayang nang wong iki maksiat ya iso mlebu swarga. Niki akhirnya plesetan ini muncul, ya. Memang orang yang melakukan amal itu tidak bisa dipastikan untuk masuk surga. Namun orang yang melakukan amal itu pasti punya pengharapan, ya. Balik teng urusan ar-roja, ya. Orang yang melakukan amal itu pasti punya pengharapan kepada Allah, ya. Roja, yaitu mengharapkan kepada Allah, ya. Ya. Mengharapkan kepada Allah. Ar-roja itu yang mensifatkan yaitu mengharap kedekatan kita dengan Allah. Nih, makanya aja berdalil misalnya, oh, sing penting lah eling nang Gusti Allah masih gak sembahyang, lah itu berarti roja itu tidak seperti itu. Ar-roja itu mensifatkan orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah, memang iya. Dengan cara apa? Ya amal itu ibadah. Sampai cedek nang Allah niki rasa niki benten. Dalam konteks tidak sholat, ambil wong di saat sholat itu beda. Lek sholat gak nyambung nang pangeran, apa maneh gak sholat pun gampangan ini ngoten. Ya. Wah, ini juga salah tafsir nih omongan ini. Ini redaksi hikam ini kadang harus jeli. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang melakukan amal ibadah itu bisa dipastikan punya harapan untuk ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Terlepas sembayangin belehar atau apa, itu urusan nanti. Nek belehar ojo lalu kemudian putus asa, percuma sembayang yo gak nyambung nang pangeran, ngono gak ojo. Malah niki rojaknya hilang. Jadi dikatakan redaksi awal niku harus dipertegas di sini. Jadi dawuh hikam min alamatil i'timadi alal amali. Tondo-tondo wong sing senantiasa bersandar kepada amal itu adalah nuqsanur roja'i idza wujudi jalal. Kurangnya roja, kurangnya rasa harap kepada rahmatnya Allah. Tadi soal ibadah amal itu tetap dilaksanakan, tapi jangan kita nyenden teng amal, wis jaminan aku wis amal ibadah, jaminan aku wis sembahyang. Nah, jangan. Tetap kita harap DP rahmatnya Gusti Allah. Ini yang penting nih. Ojo menjamin masya sampean umroh ben tahun, haji ben tahun, tidak menjamin itu. Tetap kita roja, berharap supaya dari amal inilah, punya harapan ini kita bisa dekat dengan Allah. Lalu cek dengan Allah, tidak usah dijaluk. Swarga neraka ini urusan pangeran.
Jadi kesimpulan ini amal itu bukan menjadi ketergantungan kita. Jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya. Lek kita bergantung pada amal kita, niki efek negatifnya itu kita akan rumangsa beramal sendiri. Ya. Niki sing mboten oleh. Lek kita itu cukup beramal agar supaya ada harapan dekat dengan Allah. Hakikatnya adalah kita menyadari amal yang kita lakukan itu sing ngobahno sing ngenengno lah Gusti. Nah niku. Lah lek wis sing ngobahno sing menengno Gusti Allah, sing sembahyang niki hakikate balik nang Allah maneh. Sehingga apabila terjadi kesalahan menungso boten luput salah memang. Apabila terjadi kesalahan, terjadi khilaf, terjadi lupa, ya, atau bahasa seperti itu, atau mungkin juga kita meninggalkan ibadah rutinnya, tapi tidak unsur kesengajaan. Nah, ini harapannya adalah tetap jaluk karunia rahmatnya Allah itu tetap mudun, ojo putus asa. Ya. Kendor ibadah ini mendolimi awake dhewe, putus asa, akhirnya malah ndak nglakoni, tidak. Ya. Itu namanya berkurang pengharapan kepada Allah. Ya. Berkurang pengharapan kepada Allah berarti pengharapan kepada rahmatnya Allah itu hilang. Ya. Kalau amal seperti itu akan kurang, akhirnya mandek ibadah. Nauzubillah. Bagaimana seharusnya beramal? Ketika kita beramal, semuanya itu didasari dengan dikehendaki dan dijalankan oleh Allah. Nah, ini yang penting. Amal iki sing ngobahno sing ngarsakno kok Allah, berarti alhamdulillah oleh rahmati Gusti. Nah, sampai ngaji duduk karepe dhewe, walaupun cara akal karepe kene berangkat, tapi teko Gusti Allah. Diri kita yang dohir ini sebagai media saja, media berlakunya sifat kudrat irodatnya Allah, sifat kuwasa lan kekarepannya Allah. Nah, sedangkan awak niki dohir niki media sing digawe wayangi sing dilakono. Sajane sing anu sifat kudrat irodatnya Allah. Kuwasa lan kekarepannya Allah. Sehingga di dalam amal niku sing paling mahal, sing paling penting itu adalah dalam suluk itu adalah hati. Ya. Hati ini kudu dijogo. Ya. Karena hati inilah yang menguji kualitas kita itu sejauh mana rojak kita, harapan kita kepada Allah itu. Ini urusannya hati. Mana nih zikir nih kan hakikatnya nih zikir itu mana nih urip hidup. Yang punya hidup itu hanya Allah, tidak punya yang lain. Allah memiliki sifat hayat. Nah, urusan ini kita diuji oleh Allah. Sejauh mana kualitas rojak kita terhadap Allah itu. Dan ningali kalimat tauhid la ilaha illallah, ora ono pangeran angin Allah. Berarti lek wis gak ono pangeran Allah angin Allah niki itu bisa berarti bisa diterjemahkan luas itu. Tidak ada tempat untuk bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang tempat untuk berlindung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan kecuali kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan atau yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi atau menolak kecuali melainkan Allah. Ini la ilaha illallah. Ya. Di mana luas dalam sekali.
Nah, amal kita ini adalah dasar daripada syariat, karena syariat niku ngongkon berusaha, ngongkon beramal. Jadi ikhtiar amal niki napa perintah daripada syariat. Syariat itu undang-undang hukum Allah. Ya. Jadi sepele nih. Hakikatnya ini urusan pengen. Hakikatnya melarang kita menyandarkan amal itu, karena kita nggak ikut campur, nggak bisa terlibat. Omongane ikhtiar, ojo rumangsa ikhtiar dewi ini teko Allah kabeh. Jadi supaya kita tetap bersandar dengan karunia dan rahmatnya Allah. Sedaya amal. Jadi supaya ono keseimbangan, syariat dilakoni, hakikate ini urusan hati ini sing penting. Dalam hal yang paling mahal dalam amal itu adalah hati, tapi bukan menyepelekan yang lahiriah, yang syariat nih. Karena dari hati inilah kita itu teruji kualitas benar-benar rojak kepada Allah apa tidak. Jadi DP rahmati Gusti Allah. Nah, untuk kita selalu berselaras dengan Allah, ya, saat corone niki kita harus istiqomah taat kepada Allah, sekaligus kontra, berseberangan, tidak atau meninggalkan maksiat kepada Allah. Caranya ini kudu ngelawan, lawanlah dirimu, lawanlah nafsumu. Ngelawan. Nah, di Quran surat Muhammad insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing mukmin, wong sing beriman. In tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia di sini Allah adalah dia akan menolongmu. Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini landasannya. Jika kamu menolong agama Allah, artinya ya menolong agama Allah itu diurip-uripi agama Allah. Di samping untuk berselaras dengan Allah, mengurip-uripi agamanya Allah, taat kepada Allah, ya. Jangan memberikan toleransi pada nafsu kita, ya. Ya. Jadi kayak toleransi, jadi kayak keringanan pun bahasanya. Tidak boleh patuh, tidak boleh taat dengan nafsu, maksudnya pasti kita akan menjadi pemenangnya, ya. Karena Allah yang menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum, ya. Dia akan menolongmu, artinya Allah akan menolong kita, ya. Pasti mencapai kemenangan. Jadi perang nih antara nafsu, kita harus melawan nafsu. Nafsu gak kena ditoleransi. Oh, jadi kayak kesempatan. Bahasanya wong nih menghadapi nafsu harus serius. Kau oleh dengan senyum-senyum gitu. Ya, kalau senyum-senyum, wah, kalah sampean. Ya, karena nafsu itu sangat canggih, bahkan bangke menungso niki lek mati niki dihadapkan musuh yang terberat, yaitu nafsu, iblis, setan. Masyaallah. Nafsu ini jadi musuh. Nafsu. Ya. Nah, nafsu itu menuntut apa? Menuntut syahwat, menuntut kita untuk selalu senang-senang,
jaluk enak gitu. Ini nafsu. Tapi terakhir sih buatan enak. Jaminan di akhirat itu tidak ada. Seneng di dunia ya wis pengen dunia nih. Ya. Nah, jadi nafsu itu menuntut syahwat, kesenangan dan kenikmatan di dunia. Ya. Padahal urip di dunia niki fakta, tidak ada yang selalu indah di dunia. Hidup di dunia itu tidak selamanya terasa indah. Ya ono seneng, ono susah. Urip dunia. Nek jarine wong arifin, dunia niku neraka ning wong arifin. Karena ndak ada seneng abadi di dunia itu awal. Ya seneng gandengane susah, selalu pasangan. Untung ya rugi, itu biasa. Nah, kalau kita menuruti karena hidup ini tidak selamanya indah. Akhirnya nopo? Lek nuruti. Ya pas sumpek, gerendul, stres dan sebagainya. Ya. Nah, padahal Gusti Allah niku selalu mengimbangi saja. Ndak ono wong susah tok sak urung-urung ngoten. Susah engko bakal ketemu seneng. Ya. Rugi bakal ketemu untung. Ya. Niku pun imbang. Tapi saatnya, nah niki kadang-kadang nafsu ini dipaksakan. Jadi Imam As-Sadi di dalam Mazmumah fikihnya menyebutkan ma'ajilul mahduri qabla anihi. Orang yang menyegerakan sesuatu yang masih terlarang sebelum waktunya, qad ba'a bil khusrani ma'khirmanihi. Sungguh ia akan kembali dengan membawa kerugian dan keharamannya atau tidak mendapatkannya. Lek durung titi wanci ini aja dipaksa. Orang ini kan lek nurut nafsu ini kepingin semuanya itu instan, enak jalur kontan. Tapi lek sing gak enak kaya gelem. Untung lek iso nyambut gawe niku mesti untung, aja gelem rugi, tak gelem rugi. Itu wis pas napa sifate nafsu. Itu diistilahkan Imam As-Sa'di itu di dalam Mazmumah fikihnya mengatakan ma'ajilul mahduri qabla anihi. Orang yang menyegerakan sesuatu yang masih terlarang sebelum waktunya. Artinya durung titi wancine kok dipeksa ya. Apa jawaban? Qad ba'a bil khusrani ma'khirmani. Sungguh dia itu akan kembali dengan membawa kerugian dan keharamannya, tidak mendapatkannya. Contoh rezeki lek durung titi wancine ya gak kena dipeksa. Lah lek meksa akhire napa? Nerjang barang sing halal. Akhire ngepek barang sing haram, naudzubillah min dzalik. Lek wis titi wancine, lek wis wayahe rugi wis tinteni ae iku. Satu saat ya bakal untung. Saiki sumpek susah, sabar, tinteni. Suatu saat diberi kegembiraan, kesenangan. Ndak ono ceritane poso tok, ono poso jenenge ono riyaya. Lek menungso kan nafsu kepengin riyaya tok tapi gak gelem poso. Buktine riyaya kupat nih riyaya 7 dino setelah hari lebaran. Jenenge riyaya kupat niku jenenge iku krana ono sebab posoe. Napa poso sunnah bulan Syawal 6 hari bulan Syawal sunnah baru riyaya kupatan. Tapi umume wong niki riyaya sunnah ndak gelem nglakoni kupatane gede-gedean. Jadi kan kepengin riyaya ndak gelem poso. Niku diistilahkan
orang yang bernafsu untuk mensegerakan sesuatu yang masih terlarang, belum saatnya sebetulnya. Ya. Kadang-kadang kita sering melaksanakan saat-saat dimana kita ini belum saatnya, makso, pokoknya kudusan iki. Kita harus ingat dan harus sadar bahwa segala sesuatu itu ada waktu-waktunya, ada masanya. Ya, ada masanya. Nek sadar itu insya Allah kita ibaratnya mengikuti arus. Wis wayahe kate gak iso ngati menggani. Nek durung wayahe yo wis. Contohnya perjuangan pondok dan sebagainya ditutno ae. Nggo titi wancine kok ketemu. Nah, omongan ngenten iki ya aja moro wis cari santai ndak. Tetep syariatnya digawe ikhtiar ya. Usaha, berupaya itu boleh. Tapi kemudian kita nggak boleh moro ada kegagalan di dalam proses itu. Kemudian kita putus asa, megah percuma, jangan. Itulah indahnya kehidupan. Nek wis engko titi wancine sudah waktunya ditentukan oleh Allah, ndak ada yang sulit itu ada. Niku Imam Syafi'i yang menerangkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan itu pasti kebenarannya. Pasti kebenarannya. Kalimat segala sesuatu itu ada waktunya, itu apabila kita sesuaikan dengan bahasa zaman sekarang. Sing sering dirungono ndek kuping kula jenengan. Semua itu akan indah pada waktunya. Kita sering mendengar seperti itu ya. Tapi itu kan slogan, biasanya cuma omongan tok nih, tidak dipraktek. Sudahlah, kita nggak usah mikir macam-macam. Semua akan indah pada waktunya yang sudah ditentukan. Nah, makna ini memang makna yang sangat dalam. Artinya seseorang itu akan mendapatkan apa yang diperjuangkan. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang diusahakan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Jadi pun khawatir nih. Jadi syaratnya napa? Lek wis mari usaha, mari ikhtiar, wis mentok, ya wis ngenteni, kari nunggu bahasane wong usaha sudah, sekarang ditanamkan kesabaran menunggu. Ya. Banyak ini wong menunggu itu ya penggawean sing paling gak enak ya. Nah, biasanya dengan menunggu ini biasanya dibumbui dengan ujian-ujian Allah ya. Bahkan musibah seakan-akan waduh hidup itu hancur lebur ya, Masya Allah. Jadi hentakan-hentakan Allah niku lek cara giring napa hambanya giring kaulon ini bisa lewat ujian, bisa lewat hentakan musibah. Ya. Kadang-kadang kita ini kalau merasa belum siap, dah ingat kembali dengan dasar ini. Semua ini sudah ditentukan waktunya, maka kita tidak bisa menerima. Jadi langkah kita yang paling bijak itu ketika menghadapi itu semua, baik ujian, musibah dan sebagainya. Nah, paling bijak balik kalimat sabar dan ikhlas ya. Nah, jadi ini wong sing dibenturkan yang nyata, enak ngomong gak enak laku nih. Ya. Ya, memang benar nih, sabar nih pahit aja. Pahit. Tapi pahitnya jamu kan dari
dadi obat. Niki karena didorong nafsu. Ya, nafsu niki cara giringnya itu seperti itu. Ya. Akhirnya selalu berdebat, berinterupsi nafsu. Ini larangan untuk kita berbantah-bantahan. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Jadi memerangi nafsu ini bener abot. Wis seneng nafsu, lawan itu. Nek sampean saged ngelawan, pasti akan mendapatkan kebaikan. Asyaddul jihadi jihadul hawa. Sebesar-besar jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Wa ma akramal mar'a illa tuqa. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat manusia mulia kecuali ketakwaan. Bahkan Kanjeng Nabi dakwah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa hiya jihadin nafs. Kita ini kembali dari perjuangan kecil menuju perjuangan yang besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Lalu berikutnya fahuwa qaribun lana bidzatihi inda ahli zuhud. Mongko utawi Allah iku parek maring kita, maring ingsun, itu kelawan zati Allah. Itu mungguhe wong sing ahli zuhud, ya, zatnya Allah. Kita kan ingin taqarrub ilallah, ya. Wa amma ahlul hijabi fayaquluna huwa qaribun bi ilmihi wa qudratihi, ya. Anapun mungguhe wong ahli hijab, ahli kedangdangan, mongko padha ngucap sapa wong ahli hijab itu utawi Gusti Allah iku pareke Allah kelawan ilmune Allah lan sifat kuasane Allah. Itu padha bareng. Sing dimaksud dekatnya itu karena ilmu dan sifat kuasanya Allah, sifat kudrati Allah. Wa hiya allati la tuqalu wa hiya utawi Allah, ya benar. Wahia utawi para sifat allati la tuqalu iku ora ketemu munggoe akal, adzatu biduniha, apa zati Allah pisah kelawan sifati Allah. Sing dimana nih wong ahli hijab niku cedheke Allah niku karena ilmu lan sifate, dudu zate. Utawi para sifat iku ora ketemu munggo akal. Iso sifat iku iso parek. Lek diarani zati Allah dianggap pisah kelawan sifat. Kan sering kula aturaken nggih, wasifatu la yanfaku bidzati. Sifat itu gak bisa kelawan zat kok. Muni diarani sing parek sifatin zatin ndak. Berarti kaya-kaya pisah. Tidak bisa-bisa. Karena tidak bisa-bisa maka wasifatu yadullu ilal mausufi. Maka sifat itu
menunjukkan kepada yang disifati, yaitu kepada zatnya. Ya. Nah itu semua karena mereka itu wong ahli hijab, wong sing kedangdangan. Lek dawuhe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu natos dawuh, hijabnya kita kepada Allah itu karena kita tidak mengenal makhluknya Allah. Hijabmu itu karena kamu tidak kenal makhluknya Allah. Sedangkan makhluknya itu adalah hijabmu untuk tidak mengenal kepada Allah. Ngerti maksud ini? Jadi hijab kita ini karena kita tidak mengenal makhluk. Sopo sing gak kenal makhluk ini? Makhluk niku dikuat maupun gampangan ini. Wujud nyoto wujudnya makhluk lah ini. Berarti wong iki gak kenal makhluk. Lek bahasa ekstreme makhluk niki fana. Ono iku sekilas to mawon. Nah, niku ngerti hakikate makhluk. Wong sing diarani hijab itu orang yang tidak mengenal makhluk. Wong makhluk niki bayangan dianggap nyoto. Akhirnya stres karena dhewe, nyoto barang gak ono. Nah, sehingga makhluk itulah adalah hijabmu untuk tidak mengenal kepada Allah. Karena makhluk dianggap nyoto, kenyataan itulah kamu yang akan terhijab kepada Allah. Niki dawuhe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini prosesnya panjang nih, Syekh Abdul Qadir. Sepanjang seseorang itu bersama dirinya sendiri, maka orang itu tidak akan mengenal makhluk. Makanya hadis Nabi ini kok tepat, pas nih. Man arafa nafsah. Sepanjang seseorang itu bersama dirinya sendiri, maka orang itu tidak akan pernah mengenal makhluk. Dan sepanjang orang itu bersama dengan makhluk, maka orang itu tidak akan pernah mengenal kepada Allah. Ya. Coba direnungkan ya. Sepanjang diri kita bersama, sepanjang seseorang itu bersama dirinya sendiri, aku nih sing ditunjukno, maka dia tidak akan mengenal makhluk yang lain. Koyo-koyo teke dewi tok, tidak peduli kepada yang lain. Atau dilanjutkan, sepanjang seseorang itu bersama dengan makhluk, ya, maka kita tidak akan pernah mengenal kepada Allah. Cocok nih man arafan nafsan. Ya. Sepanjang diri kita dengan dunia, maka kita akan kehilangan akhirat. Ya. Sering-sering ulah kan sifat apa namanya, sifat obah meneng itu tidak akan bisa bersatu dalam waktu dan keadaan yang sama. Obah niku lek wis wujud, maka meneng niku ilang adam. Nggih. Lek sing meneng sing wujud berarti obahe sing gak ono. Kan ngoten gitu. Nah, begitu pula kalau orang meyakinkan makhluknya itu wujud, maka Allah seakan-akan tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Lebih baik Allah yang wujud, makhluk itu sudah dianggap tidak ada. Jadi enteng. Dunia akhirat tidak bisa berpadu, makhluk dengan Allah juga tidak akan pernah bersatu. Ya. Alhamdulillah nih. Jadi bersihkan nafsu dalam perjuangan jiwa kita, sehingga nafsu itu akan sirna di dalam kehidupan kita. Nah, nantinya akan menenteramkan di dalam hati kita. Ya. Ini rahasia hidup. Ya. Terus dawuhe nasihati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu pernah mengatakan, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masai. Bila pagi hari, jangan bicara pada nafsumu tentang sore hari.
wa idza amsaita fala tuhaddis nafsaka bis sabahi. Karena kita tidak pernah tahu nasib, bagaimana nasib nantinya besok pagi. Artinya apabila pagi hari jangan bicara nafsumu tentang sore hari, jika sore hari jangan bicara nafsumu tentang pagi hari, karena kita tidak tahu bagaimana nasib untuk masa depan besok pagi itu bagaimana. Jadi lek kula jenengan umum esok ojo ngomong engko sore iku ya apa ya. Di dalam sore hari ojo guneman menesuk aku katene ngene ojo lho lek ya apa lek carane napa niku tadbir, merencanakan boleh, tapi redaksi yang paling baik itu dengan kalimat insyaallah. Bahasa insyaallah niki duduk bondo lambe, betul-betul ditanamkan di dalam hati. Insyaallah niku maknane apabila Allah menghendakinya ya, menisuk duwe rencana ngene ya. Soalnya nafsu niku cara giringe napa alus ngomongnya yo meneh pasti ngomong waduh wis koyo yo. Nah, ini yang menghancurkan kita. Kalau memastikan ternyata faktanya tidak terjadi, barang sing arep-arep sing enak moro gak enak, akhirnya kecewa, stres dan sebagainya. Begitu pula di saat pagi hari, jangan kita memastikan sore hari. Kita tidak bisa memprediksi apa yang sebenarnya ke depan itu. Tapi tadbir, merencanakan sesuatu itu halal, boleh ya. Tapi dengan dasar nih wow, kalimat insyaallah ya. Tadbir itu wonten macam kali. Tadbirul mahmuda, ada tadbirul mazmumah. Perencanaan yang apa namanya? Diperbolehkan, terpuji ya. Itu perencanaan yang kembali mengharapkan ridha Allah. Itu perencanaan yang jelek, yang negatif. Atau sebaliknya tadbirul mazmumah, perencanaan yang tercela itu merencanakan sesuatu yang jelek atau tidak diembel-embeli insyaallah pasti wis meneh ketemu niku kuatah sih memastikan sesuatu. Nah, merencanakan boleh. Satu program itu harus ada rencana. Suatu organisasi tanpa rencana tidak akan jalan. Perencanaan 1 tahun ke depan untuk haul itu direncanakan boleh. Tapi itu kan perencanaan yang disebut mahmudah, yang dipuji karena perencanaan yang baik. Sedangkan nanti keputusannya bagaimana, urusannya Allah, bukan kita. Kita bertugas merencanakan itu semoga syariat mawon. Hakikatnya yo kabeh iki toko pangeran kabeh. Nah, skenario dari Allah. Ya. Niki barangkali sebagai pemikiran yang sederhana tapi perlu untuk kita amalkan di dalam kehidupan ini. Karena ini berkaitan untuk agar supaya amalan ini tidak terjerumus dengan mengikuti hawa nafsu kita ya. Yang paling pokok dan urgent adalah mengharapkan rahmatnya Allah, itulah tujuan yang paling utama dalam kehidupan kita ya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi taufik hidayah kali Allah sehingga saged ngelampahi dan mengamalkan ilmu-ilmu walaupun ini hanya sekedar untuk pemahaman, tapi bisa kita melakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارفع أمة سيدنا محمد اللهم اجعل من أمة سيدنا محمد الذين يقرؤون القرآن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون صوم رمضان ويحجون البيت الحرام ويجاهدون في سبيله بأموالنا وأنفسنا ويحملون الدعوة الإسلامية لاستدامة الحياة الإسلامية التي تطبق الشريعة العظمى وتحمي دينك والأمة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ملك السائلين اللهم نور قلوبنا وبنور هدايتك كما نورت الأرض وبنور معرفتك وحافظتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jadi urusan konco urusan akhirat disebut hubban lil iman. Ini sangat membantu nantinya. Ketika ada satu contoh orang yang masuk surga terus kemudian suatu gak ketemu konco di dunia dia. Wong sing di suatu ini betul-betul diri. Mereka itu sangat peduli. Ketika orang masuk surga tidak menemui temannya di dunia, mereka bertanya, ya Rob, kami tidak melihat sahabatku yang sholat di dunia, mereka sholat bersama guru, mereka berjamaah bareng, puasa bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, berjihad, berjuang air bareng-bareng. Ini ditakut mau gitu. Pergilah, carilah di neraka sana. Kalau memang ada sahabatmu di sana, keluarkan sahabatmu yang di hatinya selakinya masih ada iman, walaupun hanya sebesar darah.
tok itu boleh ojo ada urusan sampai akhirat. Tapi sampai ketika diberat musik sampai menggunakan Nabi Muhammad SAW. Berat itu karena kita diambil jadi nasab salah, nasab seakidah, secara ruhiannya itu jangan nasab digoreng, sinter-sinter di rokok ini, oh ini kita tak pikir anak entah masuk uang, kamu jadi guru musik itu tidak mau berdiri sendiri. Kaji Nabi betul-betul menurut suatu ini. Umatnya muwabih, asal muwabih baru kaji Nabi betul. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Sampai untung karena itu. Jadi beat tauhid ini adalah sebetulnya menyelamatkan diri kita.